Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda menerima panggilan mendadak dari tetangga di tengah malam? Itulah yang dialami Dio. Ketika Tante Rina tetangganya menelepon karena lampu kamar mendadak mati akibat konslet. Apa yang awalnya hanya permintaan tolong kecil berubah menjadi malam panjang penuh gairah. Apa yang dilakukan Dio dan Tante Rina? Dengarkan kisahnya sampai akhir. Malam itu, perumahan tampak sangat tenang. Hanya suara gerimis yang menetes pelan di atap, dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Dio, pemuda 25 tahun, baru saja menutup laptopnya setelah menyelesaikan pekerjaan freelance. Ia berniat membuat segelas teh hangat sebelum tidur ketika ponselnya berdering pelan. Nama Tante Rina, tetangga di seberang jalan, muncul di layar. Dio sempat terkejut. Jarang sekali wanita paruh baya itu menghubunginya pada jam hampir tengah malam. Dio, maaf mengganggu. Lampu kamar tiba-tiba mati. Sepertinya konslet. Bisa tolong lihat sebentar? Suara Tante Rina terdengar panik, bercampur nada sungkan. Tanpa berpikir lama, Dio mengambil jaket dan senter. Baik Tante, saya kesana sekarang, jawabnya. Ketika keluar rumah, udara lembab langsung menyergap. Hujan yang awalnya hanya gerimis berubah jadi hujan deras. Lampu jalan yang jarang membuat area perumahan terlihat seperti lorong panjang penuh kabut air. Dari kejauhan, ia melihat sebagian rumah Tante Rina gelap. Hanya lampu teras yang menyala redup. Dio mengetuk pintu. Tidak lama, Tante Rina membukanya dengan wajah lega. Meski hanya mengenakan daster sederhana warna hijau tua, penampilannya tetap rapi dan anggun. Syukurlah kamu belum tidur, ucapnya, menyilakan Dio masuk. Begitu menjejak lantai ruang tamu, aroma kayu basah dan wangi melati dari vas bunga menyambutnya. Suasana rumah terasa hening dan hangat, sekaligus sepi. Dari tangga lantai 2, tampak cahaya lampu yang redup, menandakan kamar utama benar-benar gelap. Di kamar atas, Dio, sepertinya kabelnya korslet, jelas Tante Rina sambil menuntun langkahnya. Dio menyalakan senter ponsel, memperhatikan setiap anak tangga yang sedikit licin karena uap lembab. Setibanya di kamar, benar saja, lampu plafon padam total. Dio memeriksa saklar, lalu membuka dudukan lampu. Ada kabel yang putus karena panas, katanya. Untung ketahuan cepat. Duh, untung ada kamu. Kalau sendiri Tante bingung harus bagaimana, kata Tante Rina, menatapnya dengan campuran cemas dan lega. Dengan cekatan, Dio memotong kabel yang rusak, mengganti sekring kecil, dan memasang lampu baru yang dibawa dari gudang rumah Tante Rina. Beberapa menit kemudian, ruangan kembali terang. Sinar lampu memantulkan cahaya hangat pada dinding krem, menyingkap pajangan foto keluarga yang tersenyum bahagia. Tante Rina menghela napas panjang. Terima kasih banyak, Dio. Kalau kamu tidak datang, mungkin Tante tidak bisa tidur malam ini. Dio tersenyum, menaruh peralatan ke samping. Ia merasakan suasana rumah yang berbeda dari biasanya tenang. Tapi ada sesuatu yang membuatnya betah lebih lama. Hujan di luar masih deras, dan jam sudah hampir menunjukkan pukul 12 malam. Saat Dio hendak pamit, Tante Rina memandangnya sejenak. Tatapan itu seolah menyimpan kalimat yang belum diucapkan, memberi isyarat bahwa malam ini belum usai. Dio menuruni tangga dengan hati lega setelah lampu kamar kembali terang. Hujan di luar semakin deras, mengguyur atap dengan irama seperti ribuan genderang. Saat ia mengenakan jaket untuk pulang, Tante Rina menatapnya sejenak. Tatapannya seperti ragu untuk mengucapkan sesuatu. Dio, panggilnya pelan. Kalau kamu belum ngantuk, temani Tante sebentar ya. Entah kenapa, malam ini rumah terasa sunyi sekali. Dio menoleh. Tatapan lembut itu membuatnya berhenti di anak tangga terakhir. Ia menatap jam di ponsel yang menunjukkan hampir pukul 12 malam. Sebenarnya ia sudah lelah, tetapi ada sesuatu dalam nada suara Tante Rina
yang sulit ia tolak. "Boleh, Tante," jawabnya akhirnya, disertai senyum menenangkan. Mereka menuju ruang tamu. Tante Rina menyiapkan teh panas dan beberapa kue kering. Aroma teh melati yang mengepul membuat ruangan kecil itu semakin hangat. Sementara hujan terus mengguyur. Obrolan pun mengalir mulai dari topik ringan tentang pekerjaan Dio hingga cerita tentang tetangga yang jarang pulang. Perlahan, percakapan merambah ke hal-hal yang lebih pribadi. Tante Rina bercerita tentang suaminya, Pak Arif, yang dalam 2 bulan terakhir hampir setiap malam lembur karena proyek kantor. "Kadang Tante merasa rumah ini terlalu besar untuk ditinggali sendiri," ucapnya sambil menatap jendela yang berembun. Dio mendengarkan dengan penuh perhatian. "Pasti capek juga ya Tante, menjaga rumah sebesar ini sendirian?" Tante Rina mengangguk. "Iya, rasanya beda. Dulu setiap malam selalu ada suara tawa. Sekarang cuma bunyi hujan atau jam dinding. Hening sejenak. Hanya terdengar suara hujan dan ketukan jarum jam." Dio menatap wajahnya yang diterangi lampu meja, menangkap raut lelah yang jarang terlihat di siang hari. Dalam diam itu, Dio merasakan sesuatu yang sulit diungkapkan, semacam kedekatan yang tak lahir dari hubungan keluarga atau pertemanan biasa. Petir tiba-tiba menyambar, membuat kaca jendela bergetar. Tante Rina terlonjak kecil. "Astaga," ucapnya, menahan tawa gugup. Dio spontan menenangkan. "Tenang, Tante. Saya di sini kok." Tatapan mereka bertemu. Sekilas, dunia di luar rumah seperti menghilang, hanya menyisakan ruang tamu yang hangat dan percakapan yang mendekatkan hati. Karena kaget, suara petir Tante Rina tiba-tiba memeluk Dio. Dio menjadi salah tingkah dan jantungnya berdebar. Obrolan pun berlanjut. Sambil memegang tangan Dio, Tante Rina bercerita tentang masa mudanya, perjalanan sekolah, hingga kisah lucu ketika pertama kali pindah ke perumahan ini. Mereka tertawa bersama, saling menimpali. Namun di balik tawa itu, Dio merasakan getar emosi yang lebih dalam, seperti 2 jiwa yang diam-diam menemukan teman di waktu yang tepat. Waktu terasa melambat. Hujan terus mengiringi mereka, seolah menjadi musik latar yang menenangkan. Di antara gelas teh yang mulai dingin, sebuah malam panjang penuh gairah baru saja dimulai. Tante Rina menatap kosong ke arah jendela. "Tahu nggak, Dio, kadang Tante iri sama pasangan muda. Rumah mereka selalu ramai dengan tawa. Dulu, waktu anak-anak masih kecil, rumah ini juga begitu. Sekarang sepi. Anak-anak kuliah di luar kota, suami sering lembur. Kadang Tante merasa seperti hanya penjaga rumah, bukan lagi bagian dari keramaian itu." Dio mendengarkan dengan sabar. Kata-kata itu membuatnya teringat pada ibunya di kampung yang mungkin merasakan kesepian serupa. "Tante pasti kangen suasana ramai itu." "Ya?" tanyanya lembut. "Ya, sangat," jawab Tante Rina pelan. Kadang Tante menunggu suara mobil suami di depan rumah, tapi jam sudah larut, dan yang datang hanya suara hujan. Keheningan singkat menyusul, hanya suara air hujan di talang dan denting jam dinding yang terdengar. Dio merasakan getaran emosi yang sulit dijelaskan. Ada rasa iba sekaligus kagum terhadap ketegaran wanita di depannya. "Aku juga sering lupa pulang cepat," kata Dio. Kali ini bercerita tentang dirinya sendiri. Sering terjebak pekerjaan sampai larut, sampai lupa menelepon orang tua. Kadang rasanya rumah memang cuma tempat singgah. Tante Rina menoleh. Tatapannya teduh. "Mungkin itu yang membuat kita bisa mengerti satu sama lain malam ini," ucapnya sambil tersenyum kecil. Mereka terdiam lagi. Namun hening itu bukan canggung hening yang justru membuat hati terasa lebih dekat. Dio memperhatikan wajah Tante Rina yang diterangi cahaya lampu meja. Ada garis-garis halus yang menandakan perjalanan hidup. Namun justru di sanalah letak keanggunannya. Petir kembali menyambar, kali ini lebih dekat. Refleks, Dio menggeser kursi mendekat. "Tenang Tante, saya di sini,"
ucapnya spontan. Jam dinding perlahan merayap, mendekati pukul 2 dini hari. Hujan tak juga mereda, bahkan sesekali terdengar suara guntur jauh di langit. Di ruang tamu yang hangat itu, Dio dan Tante Rina duduk berdampingan, ditemani cangkir teh yang sudah setengah dingin. Suasana yang awalnya hanya percakapan ringan, kini berubah menjadi curhat yang mendalam. Tangan Tante Rina sesekali memegang tubuh Dio. Tanpa terasa cangkul, Dio sudah gak kuat menahannya. Tante Rina tahu cangkul Dio nongol, dia hanya tersenyum genit. Akhirnya mereka bercocok tanam, cangkul Dio menancap di kebun Tante Rina. Tante Rina menatapnya, lalu mengangguk pelan. Terima kasih Dio, kehadiranmu malam ini benar-benar membuat Tante puas. Mereka melanjutkan percakapan. Dari cerita kecil tentang masa muda Tante Rina, hingga kejadian lucu saat pertama kali pindah ke kompleks perumahan. Tawa kecil kerap pecah, memecah suasana yang sebelumnya sendu. Namun di sela tawa, Dio merasakan ikatan emosional yang makin kuat. Seolah malam panjang ini sengaja diciptakan agar mereka berbagi kisah, mengobati sepi yang tak pernah diungkapkan. Di luar, hujan tetap setia, seakan menjadi saksi percakapan yang hanya dimengerti oleh dua hati. Jarum jam mendekati pukul 4 pagi. Hujan yang semula deras kini tinggal gerimis lembut, seperti ingin memberi tanda bahwa malam perlahan selesai. Namun di ruang tamu rumah itu, percakapan Dio dan Tante Rina belum kehilangan hangatnya. Tante Rina menopang dagu, menatap sisa teh yang dingin. Tak terasa sudah hampir pagi. Ya, rasanya baru sebentar ngobrol. Dio menoleh ke jendela yang mulai memantulkan cahaya samar fajar. Benar Tante, malam ini entah kenapa terasa cepat sekali. Tapi obrolan seperti ini jarang terjadi. Saya senang bisa mendengarnya. Tante Rina mengangguk, bibirnya melengkung membentuk senyum lembut. Kadang, kita memang butuh orang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Terima kasih Dio, kamu sudah membuat malam yang sepi jadi berarti. Ucapan itu membuat dada Dio hangat. Saya yang berterima kasih Tante. Malam ini banyak pelajaran yang saya dapat. Dan terima kasih juga atas yang tadi. Saya benar-benar puas Tante. Tante begitu ganas. Keheningan sebentar mengisi ruangan. Di luar, langit mulai berganti warna dari gelap ke ungu kebiruan. Dari kejauhan, terdengar suara azan subuh yang sayup, mengiringi aroma tanah basah yang meresap ke dalam rumah. Tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di depan pagar. Pak Arif, suami Tante Rina, akhirnya pulang. Lampu mobilnya menerangi halaman yang masih basah oleh hujan. Tante Rina menegakkan tubuh, wajahnya menampakkan rasa lega yang mendalam. Akhirnya dia pulang juga, ucapnya pelan. Dio ingat ya, rahasia malam tadi cukup kita berdua saja yang tahu, kata Tante Rina. Dio berdiri dan tersenyum sopan. Iya Om, tadi lampu kamar atas konslet. Saya bantu Tante memperbaikinya. Pak Arif menyalami Dio, matanya menatap penuh terima kasih. Terima kasih sudah menolong. Saya benar-benar tak bisa meninggalkan kantor tadi malam. Tante Rina ikut berdiri, matanya menatap suaminya dengan campuran lega dan rindu. Dio bisa merasakan kehangatan keluarga yang kembali menyelimuti rumah itu. Meski malam ini hanya pertemuan singkat, rasanya seperti menghapus jarak yang selama ini terbentuk oleh kesibukan. Setelah beberapa menit berbincang, Dio berpamitan. Saya pulang dulu, Om, Tante. Semoga istirahatnya cukup setelah lembur. Pak Arif menepuk bahunya. Terima kasih sekali lagi Dio. Hati-hati di jalan. Dio melangkah keluar. Udara subuh yang segar menyambutnya. Jalanan yang basah memantulkan cahaya lampu jalan, menambah kesan damai. Sambil menuntun motor, ia merenungkan percakapan panjang malam itu, betapa kehadiran sederhana bisa berarti besar bagi seseorang yang sedang kesepian. Di dalam rumah, Tante Rina berdiri di depan pintu, menatap kepergian Dio dengan senyum penuh rasa terima kasih. Malam yang awalnya diwarnai kepanikan karena lampu konslet
berubah menjadi malam penuh kehangatan, pelajaran, dan rasa syukur. Terima kasih sudah menonton kisah-kisah nyata, membantu Tante Rina ganti lampu hingga selesai. Pernahkah Anda merasakan malam yang mengubah pandangan tentang arti kebersamaan? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah nyata penuh inspirasi berikutnya.